Story diawali oleh sebuah fasilitas militer Amerika yang sangat terkenal dan sangat rahasia, yaitu Area 51. Di sini nampak sebuah konvoi militer Amerika Serikat yang membawa kiriman dari dalam area tersebut. Waktu di tengah jalan, tiba-tiba konvoi tersebut secara nggak sengaja bertabrakan dengan sebuah mobil yang dimana dikendarai oleh sepasang pengantin baru yang tepat berada di depan mereka. Dan akibatnya ledakan besar pun terjadi, sedangkan paket kiriman yang mereka bawa pun menjadi terpental. Lalu tentara yang selamat, mereka mencoba memeriksa muatan mereka itu. Namun dari dalam muatan tersebut, keluar sesosok manusia yang langsung menyerang para tentara. Sedangkan sosok itu sendiri, dia manusia yang telah direkayasa menjadi senjata biologis, yaitu dengan cara menyatukannya dengan DNA dari makhluk luar angkasa. Dan ternyata makhluk itu merupakan raja zombie yang amat sangat kuat dan brutal. Zombie ini lalu membunuh seluruh tentara dan menginfeksi 2 orang yang lainnya. Setelah itu, zombie-zombie tersebut langsung menginfeksi sebagian besar populasi di kota Las Vegas dengan cepat. Di sini, virus zombie menyebar ke seluruh kota. Sedangkan untuk mencegah wabah zombie semakin meluas, pemerintah langsung mengarantina kota Las Vegas, yaitu dengan cara membangun tembok di seluruh penjuru kota. Bahkan, pemerintah juga berencana untuk meledakkan kota Las Vegas, yaitu dengan bom nuklir berdaya ledak rendah, yang kemungkinan akan dilaksanakan dalam waktu 4 hari yang akan datang. Di sisi lain, di sebuah tempat yang aman dari wabah zombie, tampak mantan tentara bayaran yang bernama Scott Ward. Dia terlihat sedang didatangi oleh 2 orang yang bernama Blade Tanaka dan juga Martin. Tanaka sendiri, dia merupakan pemilik sebuah kasino. Dan kebetulan kasino miliknya ada di kota Las Vegas, kota yang sudah terinfeksi oleh wabah zombie. Lalu maksud kedatangan Tanaka ke sini yaitu untuk meminta bantuan ke Scott, yaitu untuk mengambil berangkas miliknya yang berisi uang berjumlah 200 juta dolar Amerika Serikat yang berada tepat di Las Vegas sebelum pihak militer menjatuhkan bom nuklir di sana. Dan kenapa Scott yang dipilih? Karena Scott bukanlah mantan tentara biasa. Scott bahkan pernah ditugaskan melakukan misi penyelamatan yang sangat berbahaya di kota Las Vegas dan dianugerahi Medal of Freedom. Sedangkan bayaran yang akan didapat Scott pun sungguh menggiurkan, yaitu 50 juta dolar. Singkat cerita, karena terkenang memori lamanya yang sangat menyedihkan, Scott mau gak mau memutuskan untuk menerima tawarannya si Tanaka. Karena Scott tidak bisa sendirian melakukan misi tersebut, lantas dia merekrut beberapa orang temannya, yaitu Maria Cruz dan Vandrew yang merupakan mantan rekannya di kesatuan. Berikutnya ada Marian Peters yang merupakan seorang pilot helikopter. Kemudian ada Mike Guzman, yaitu seorang penembak jitu. Sedangkan yang terakhir, dia bernama Ludwig Dieter yang merupakan seorang safecracker atau pembobol segala jenis kunci. Lalu semua orang yang direkrut itu kemudian berkumpul di suatu tempat. Di sini, Guzman membawa 2 temannya lagi yang bernama Damon dan juga Chamber, yang dimana mereka akan ikut dalam misi tersebut. Sedangkan Tanaka yang juga ikut dalam briefing kali ini, ia memperlihatkan gedung Vegas Blade yang akan dijadikan target oleh mereka. Dan dalam waktu 24 jam, mereka harus bisa menyelesaikan misi tersebut. Sedangkan jalan satu-satunya menuju tempat itu hanya melalui darat, karena jalur udara tidak diizinkan oleh pemerintah. Kecuali jika ada yang berniat keluar dari kota Las Vegas itu, baru boleh lewat jalur udara. Di sini rupanya temannya Guzman yang bernama Damon, tiba-tiba dia membatalkan niatnya untuk ikut dalam misi tersebut karena baginya apa yang mereka rencanakan adalah hal yang gila. Sedangkan Martin, yaitu orang suruhan Tanaka, ia juga akan menemani anggota tim sebagai pendamping mereka. Setelah itu, Scott pergi menemui seorang wanita yang bernama Kate Ward, yang dimana dia adalah anaknya. Kate sendiri, dia tinggal dan bekerja di kamp karantina atau pengungsian. Scott dan Kate memiliki hubungan yang kurang harmonis. Namun di sini Scott menyampaikan niatnya dan meminta Kate untuk membantu dirinya, yaitu memberikan akses masuk ke dalam wilayah Las Vegas. Sedangkan Kate, dia mempunyai seorang kenalan yang bisa membantu ayahnya memasuki zona karantina, dan orang tersebut bernama Lily. Gak lama setelah berkenalan, tiba-tiba Kate datang lagi dan kali ini menghajar Lily. Karena Kate, ia marah ketika mengetahui kalau seorang temannya yang bernama Geta, dia sudah masuk ke dalam zona karantina. Dan satu-satunya orang yang bisa membawa masuk adalah Lily. Kate mau gak mau meminta ikut untuk masuk bersama dengan tim ayahnya. Namun di sini, Scott menolaknya dan akhirnya terjadi perdebatan singkat. Karena mengancam akan pergi sendirian, Scott terpaksa mengizinkannya untuk ikut. Setelah itu, Lily juga memaksa Scott
Scott untuk mengajak seorang petugas keamanan camp yang bernama Bert, yaitu dengan imbalan $20.000. Di sini Lily mengatakan kalau mereka membutuhkan satu orang lagi begitu memasuki wilayah karantina. Alright guys, let's go. Dan singkat cerita, mereka pun memasuki wilayah karantina. Lalu setelah masuk, mereka dikejutkan dengan tumpukan zombie yang terlihat mati. Zombie-zombie ini sendiri diberi nama Samblers atau zombie pincang. Di sini Lily mengatakan kalau zombie-zombie ini nggak kuat menahan sinar matahari, namun ketika nanti hujan datang, semua zombie-zombie ini bakalan hidup kembali. Setelah itu mereka juga melihat pemandangan kota yang sekarang sudah hancur berantakan, dan tiba-tiba langkah mereka menjadi terhenti setelah mengetahui kalau ada seekor macan yang sudah berubah menjadi zombie. Sedangkan makhluk ini diberi nama Valentine. Karena Scott dan yang lainnya bersembunyi, maka Valentine pun pergi menjauh. Dan setelah dirasa aman, Lily kemudian meminta senjata milik Bert. Karena nggak mencurigakan kelakuan Lily, Bert dengan sukarela memberikan senjatanya. Namun tiba-tiba, Lily malah menembak kakinya Bert. Di sini, Lily sengaja melakukan hal itu untuk menjadikan Bert sebagai tumbal. Karena menurut Lily, cepat atau lambat, zombie penguasa atau yang paling cerdas akan mengetahui keberadaan mereka. Karena jika ingin masuk lebih dalam ke kota ini, maka mereka harus melakukan pertukaran. Dan benar saja, zombie yang dimaksud pun datang, sedangkan zombie ini diberi nama Alpha karena tingkat kecerdasan yang mereka miliki. Dan ketika Alpha datang, zombie tersebut lalu melihat kalau ada mangsa yang akan dibarter. Karena itu, Alpha pun pergi sambil membawa mangsanya itu dan membiarkan Scott dan teman-temannya untuk memasuki kota. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan. Sedangkan kali ini, jalan yang dipilih yaitu memasuki gedung yang ada di sekitar mereka. Sambil diintai oleh zombie yang lagi berdiri tepat di atas patung Liberty. Sedangkan Bert yang tadi diseret, rupanya ia dibawa ke sebuah gedung yang bernama Gedung Olympus, yang dimana para zombie Alpha berkumpul di dalamnya. Ketika zombie-zombie ini akan bermain-main dengan Bert, tiba-tiba suasana pun menjadi hening ketika zombie yang paling berkuasa datang dan menghampiri zombie Alpha yang cewek tadi. Karena mereka ini merupakan pasangan raja dan ratu zombie. Sedangkan raja zombie dia bernama Zeus. Setelah itu, Bert lalu digigit dan diumpankan ke seluruh zombie yang ada di tempat itu. Kemudian Scott dan teman-temannya sampai di sebuah gedung yang dimana di dalamnya terdapat banyak sekali zombie yang sedang berhibernasi atau tertidur. Karena nggak mau membangunkan mereka, Scott lalu secara perlahan-lahan memimpin teman-temannya melewati zombie-zombie tersebut. Dan ketika lagi serius-seriusnya, si Martin, orang suruhannya Tanaka, dia malah melemparkan senter yang sengaja ditandai oleh Scott sebelumnya, yaitu sebagai jalan untuk menuntun yang lainnya. Akibatnya, Chamber pun menjadi salah arah, lalu beberapa zombie menjadi terbangun. Namun dengan sigap Chamber menusukkan pisaunya supaya nggak membuat kebisingan. Namun sialnya, salah satu zombie yang sudah mati tadi secara nggak sengaja malah menjatuhkan beberapa piring. Dan hal tersebut membuat seluruh zombie terbangun dari tidurnya. Dengan susah payah mereka berjuang menyelamatkan diri termasuk juga si Chambers. Namun pada akhirnya, Chambers harus menjadi korban dalam insiden tersebut. Dan mau gak mau Guzman yang melihat itu, dia terpaksa menembak tangki minyak yang ada di punggung Chambers, agar hal itu bisa mengakhiri penderitaannya. Singkatnya mereka pun tiba di Vegas Bly, yaitu tempat di mana berangkas uang yang mereka cari tersimpan. Setelah masuk ke dalam gedung, mereka mencoba membersihkan jalan, yaitu dengan membunuh beberapa zombie yang ada di tempat tersebut. Lalu, Dieter menemukan kertas yang merupakan blueprint atau denah tentang gedung ini yang ternyata sebelum mereka, ada tim lain yang ditugaskan oleh Tanaka dan tampaknya tim tersebut sudah binasa semua. Lalu Scott memecah timnya menjadi beberapa bagian. Marion dan Cruz ditugaskan mempersiapkan helikopter yang ada di atas gedung. Sedangkan Martin dan Lily, mereka bertugas menjaga akses keluar masuk. Scott dan Kate, mereka di lantai 3 untuk mencari generator, sedangkan sisanya mencoba mencari keberadaan berangkas. Singkat cerita, generator berhasil dihidupkan kembali, dan gedung ini menjadi terang benderang lagi. Tak hanya itu, ruangan tempat di mana berangkas berada pun akhirnya ditemukan. Sementara itu, Lily dan Martin yang sedang berjaga di luar, mereka dikejutkan dengan kemunculan ratu zombie dan juga anak buahnya tepat di depan mereka. Dan tanpa alasan yang jelas si ratu zombie, ia menghampiri mereka. Namun, di sini Martin dengan cepat melepaskan tembakan dan menangkap si ratu zombie.
Sedangkan satu zombie yang lain, dia mencoba menyerang Martin. Namun Lily dengan cepat menembak kepalanya. Setelah itu tanpa diduga, Martin memenggal kepala si ratu zombie yang sebelumnya dia tangkap. Di sini, Martin bermaksud menyerahkan kepala zombie itu kepada atasannya yaitu Tanaka. Karena di saat Martin melakukan hal itu, tanpa disadari Zeus si penguasa para zombie, dia mendengar jeritan pacarnya dari kejauhan yang dimana dia sedang bersama 3 orang manusia yang dijadikan tawanan. Dan salah satu dari mereka adalah si Geta, perempuan yang dicari-cari oleh Cat sebelumnya. Sementara itu, Dieter, Guzman, dan Vander ternyata telah dipasang beberapa jebakan yang siap membinasakan mereka. Karena itu, Vander mempunyai sebuah ide, yaitu dengan memanfaatkan zombie dan ternyata benar. Setelah zombie tersebut memasuki ruangan itu, 3 perangkap pun aktif dan membunuh zombie tersebut. Sedangkan ruangan ini memang dulunya sengaja didesain oleh Tanaka, yaitu untuk berjaga-jaga kalau ada perampokan. Lalu, di sebuah TV terdengar sebuah berita yang mengabarkan, yaitu tentang pengeboman yang akan dilakukan pemerintah di wilayah karantina. Alih-alih pengeboman itu ditunda karena adanya protes dari masyarakat, nyatanya malah dimajukan 24 jam lebih awal, yaitu waktu maghrib. Sedangkan mereka cuma mempunyai waktu 90 menit sebelum semuanya rata menjadi abu. Karena waktunya sudah mepet, di sini Scott memerintahkan untuk mempercepat proses pembongkaran berangkas. Namun karena Scott datang sambil mengagetkan Dieter, maka Dieter pun menjadi ngamuk. Dia mengamuk karena dirinya harus mengulang kembali proses pembukaan berangkas. Pasalnya, ini berangkas dikunci dengan sistem kombinasi yang amat sulit. Alhasil, Dieter pun meminta waktu sekitar 30 menit agar dirinya bisa bekerja. Dan selain itu, Dieter juga meminta yang lainnya untuk jangan berisik. Sementara di luar, si raja zombie datang dengan mengendarai kuda ke tempat di mana pacarnya sudah meningsoi. Waktu mengetahui pacarnya sudah mati, si raja zombie ini pun menjadi sangat murka. Sedangkan di berangkas, Dieter ternyata berhasil membuka berangkas lebih cepat dari yang dia prediksi. Dan ketika dibuka, voila! Sementara itu, si raja zombie memasuki sebuah gedung yang diberi nama Gedung Olympus tadi, yang dimana dia membawa tubuh pacarnya dan disaksikan oleh seluruh anak buahnya. Setelah meletakkan tubuh pacarnya, si raja zombie ini lalu merobek perut tubuh pacarnya tersebut. Dan di dalam perutnya, ada seonggok bayi zombie yang ternyata pacarnya lagi meteng. Dan yang lebih parahnya, si bayi sudah dipastikan mati. Ngapa nggak dibawa ke posyandu terdekat gitu? Alhasil, si raja zombie pun menjadi murka dan penuh amarah untuk balas dendam. Ia pun langsung menunggangi kudanya dan langsung memanggil seluruh pasukannya. Lalu, memerintahkannya untuk memasuki gedung tempat di mana Scott dan timnya sedang berada. Pergerakan para alpha zombie ini secara diam-diam diawasi oleh Cat yang sengaja keluar dari dalam gedung. Di sini, Cat bermaksud mencari keberadaan temannya yang bernama Geta yang diyakini oleh Cat berada di dalam gedung Olympus. Sedangkan Scott yang sadar kalau putrinya menghilang, dia meyakini kalau Cat mencoba melakukan tindakannya akan membahayakan timnya. Karena itu bersama dengan Cruz. Di sini, Scott memutuskan untuk mencari putrinya. Namun begitu pintu lift terbuka, segerombolan alpha zombie muncul lalu menghabisi Cruz yang terdiam karena kaget. Waktu melihat Cruz yang sudah mati, Scott lalu menghabisi gerombolan zombie tersebut. Setelah berhasil menguras sisi berangkas, mereka semua bergegas pergi menuju ke atap gedung. Namun, si Martin yang sudah sampai di atas ternyata ia menutup akses jalan tersebut sehingga membuat yang lainnya terperangkap. Di sini, Martin mengatakan kalau sebenarnya bos Tanaka nggak peduli dengan uang yang ada di dalam berangkasnya. Karena ternyata ada barang lain yang lebih berharga dari semua uang itu, yaitu kepala ratu zombie yang ada di dalam tas yang sebelumnya berhasil dia penggal. Sementara itu, Vandro dan Tinder yang masih tertinggal dari tim, mereka mendapati kalau sudah di hadapan si raja zombie. Dengan menggunakan topeng baja, raja zombie ini perlahan-lahan maju ke arah mereka berdua karena amunisi mereka sudah habis. Mau nggak mau, Vandro bertarung 1 lawan 1 dengan si raja zombie. Waktu Vandro terdesak dan akan digigit, Dieter langsung muncul dan membantu Vandro. Dan dengan cepat, Dieter mendorong tubuh Vandro ke dalam berangkas yang kemudian ditutup dari luar. Di sini, Dieter bermaksud untuk mengorbankan dirinya dan menyelamatkan Vandro. Sementara itu, Martin yang sudah berada di luar, dia merasa ada yang aneh dengan isi tas yang dia bawa. Dan ketika dibuka, betapa terkejutnya dia ketika mengetahui kalau itu bukanlah kepala si ratu zombie, melainkan barang rongsokan yang sebelumnya secara diam-diam sudah ditukar oleh Lily. Dan yang lebih sialnya lagi, tepat di belakang Martin muncul Valentine, yaitu si macan zombie. Di sini akhirnya Martin menjadi korban keganasan Valentine.
Sedangkan Scott, Lily, dan Guzman yang sebelumnya terperangkap, kemudian mereka berhasil membuka jalan dan berhasil keluar dari basement. Lalu dengan cepat mereka memasuki aula dan berniat menuju ke lift yang ada di ujung ruangan. Alhasil, zombie-zombie pun langsung muncul dan dengan sekuat tenaga, mereka mencoba bertahan dari serangan zombie yang begitu banyak. Namun di sini Guzman harus tergigit oleh zombie karena nggak mau menjadi makhluk jadi-jadian. Di sini Guzman memilih untuk mencabut granat miliknya dan ledakan besar pun terjadi. Kemudian Scott dan Lily sampai di dalam lift dan langsung bergerak menuju ke atap gedung. Sementara itu di gedung Olympus, Cat sudah berada di dalam. Dan sekarang dia mencoba mencari keberadaan temannya yang bernama Geta. Sedangkan Scott dan Lily yang sampai di atas atap, mereka dikejutkan oleh kedatangan Zeus. Karena terdesak, di sini Lily membuka isi tasnya dan mengambil kepala ratu zombie. Lalu menodongkan pistol tepat di kepalanya. Di sini, Lily menyuruh Scott untuk segera pergi. Sedangkan dirinya mencoba untuk mengalihkan perhatian sang raja zombie. Lalu, si raja zombie langsung melemparkan tombak miliknya yang seketika langsung menembus tepat di dadanya Lily. Namun, sebelum dihabisi, Lily masih sempat melemparkan kepala ratu zombie dari atas gedung. Sedangkan Zeus yang marah, dia langsung menggigit Lily. Sedangkan Scott yang berada di helikopter, ia memerintahkan Marian untuk menjemput Cat yang sekarang sedang berada di gedung Olympus. Namun rupanya, langkah Scott juga diikuti oleh si Zeus yang juga sama-sama menuju ke gedung Olympus. Sementara itu, Cat akhirnya berhasil menemukan temannya yaitu Geta. Dan ia bersama dengan satu orang lainnya dan gak pakai lama, mereka lalu bergegas keluar. Namun Bert yang sudah menjadi zombie muncul dan menggigit temannya si Geta. Dengan menggunakan pistolnya, Cat menembak tepat di kepala zombie. Sedangkan tembakan itu didengar oleh Scott, yang dimana Scott langsung turun untuk menjemput anaknya yang sedang terdesak di ujung lorong. Di sisi lain, Zeus pun muncul, bertepatan dengan habisnya semua peluru dari pistol yang ada di tangannya Cat. Scott kemudian muncul dan langsung menyelamatkan Cat dan juga temannya mereka. Semua berlari menuju ke atap gedung. Namun begitu sampai di atas, helikopter sudah nggak ada. Awalnya Marian berniat untuk meninggalkan Scott, tapi rupanya mereka memutuskan untuk membatalkan niatnya tersebut. Dan ketika akan menaiki helikopter, tiba-tiba Zeus muncul tepat di hadapan pintu. Alhasil, Zeus pun berhasil melompat masuk ke dalam helikopter Marian. Kemudian mencoba melakukan beberapa manuver, yaitu untuk menyelamatkan Scott yang sedang diserang oleh Zeus. Di sini Marian sempat tertembak, namun dengan sekuat tenaga dia mencoba bertahan. Dan ketika helikopter mereka berhasil melewati zona karantina, di saat yang bersamaan bom nuklir terlihat terbang di samping heli mereka. Lalu, bom itu melesat jauh menuju Las Vegas. Dan bom itu pun seketika menghancurkan seluruh kota yang terinfeksi. Waktu di helikopter, Cat mencoba membantu sang ayah, namun sialnya, Scott pada akhirnya berhasil menembak kepala si raja zombie. Lalu, helikopter pun mendarat dengan keras. Sedangkan Cat yang masih selamat kemudian terbangun dan mendapati ayahnya yang terlihat sekarat. Di sini, Scott sempat memberikan segebok uang yang sebelumnya sempat dia simpan, dan uang itu rencananya akan digunakan Cat untuk membawa anak-anaknya si Geto, yaitu temannya yang sekarang sudah mati. Setelah itu, karena sudah tergigit, si Scott pun segera akan berubah menjadi zombie. Karena itu, Cat nggak mempunyai banyak pilihan selain menembak ayahnya sendiri. Kemudian, helikopter militer datang ke tempat tersebut. Sementara itu, di zona karantina yang sudah hancur lebur, muncul vendor yang ternyata masih hidup. Vandro berhasil selamat karena sebelumnya dia terkunci di dalam brankas. Sambil membawa tas yang berisi uang, Vandro berjalan sambil berteriak meminta pertolongan. Bahkan, Vandro juga menemukan sebuah mobil yang sudah ditinggalkan pemiliknya. Dengan menggunakan mobil tersebut, dia melaju menuju Utah. Dan setelah sampai di kota Utah, Vandro menyewa sebuah pesawat pribadi. Di dalam pesawat, Vandro dengan santai mengajak dua pramugari untuk bersulang. Namun di sini, Vandro kelihatan kurang enak badan. Karena itu, dia memutuskan untuk cuci muka di dalam toilet yang ternyata Vandro sudah terinfeksi. Sedangkan pesawat tersebut ternyata sedang melakukan penerbangan ke wilayah Meksiko lalu tamat. Oke, seperti itulah story filmnya. Bagaimana menurut kalian dengan film ini? Silahkan berdebat di komentar. Bagi kalian yang ingin filmnya di story ini, silahkan tulis di komentar. Terima kasih udah nyimak video ini sampai habis. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke alam semesta. Aneh pamit and stay on my channel. Jangan kemana-mana. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.